PGT katakan dulu dapat betul ke di jaya le PGT, nanti baru kemudian damai di hati. Tapi saya akan katakan salam PGT, katakan bahwa damai di hati. Ya, salam PGT. Tanpa mengurangi rasa hormat pada kesepakatan bahwa kalau jaya le PGT damai di hati. Ya. Kenapa saya kemudian mengawali dengan hal itu? Karena untuk mengawali persekutuan dengan Tuhan, kita harus berdamai dengan diri dan juga dengan sesama. Mengapa dalam perjanjian baru ketika ada seseorang yang pergi membawa persembahan, lalu dikatakan kalau masih ada orang yang tidak berdamai dengan engkau, pulang kau dulu, pergi berdamai dulu dengannya, baru datang kau bawa persembahanmu di situ. Karena untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk bersekutu dengan Allah, dibutuhkan kedamaian. Nah, hari ini dalam bacaan kita Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23, kita akan merenungkannya dalam sorotan tema bangunlah. Natal ini adalah kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Saya di Natal tahun ini karena baru pertama kali di kelas Islu dalam lingkup PWGT. Saya senang. Berbeda dengan ketika perayaan HUT klasis. Saya tidak tahu apa yang membuatnya sehingga berbeda jumlah kehadiran orang untuk beribadah. Padahal kalau dikatakan HUT klasis berarti dari anak-anak sampai kepada nenek-nenek semua termasuk di dalamnya. Tapi ini perayaan Natal PWGT klasis dan berbeda dengan kehadiran. Tapi itu sebuah perubahan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk bacaan kita pada sore hari ini, kita awali dengan satu poin perenungan. Yang pertama itu kehadiran yang berdampak. Dalam bacaan kita menjelaskan tentang kelahiran Yesus Kristus yang menimbulkan berbagai respon yang ada dampaknya dengan beberapa profesi yang dijalani dan beberapa kehidupan yang dijalani oleh manusia pada masa itu. Yang pertama bagi pasangan calon pengantin, yakni Yusuf dan Maria. Yo, sama adikku ya lah, semua masih bertunangan. Jadi mereka ini adalah calon pengantin. Ada dampak dan ada respon yang terjadi dalam kelahiran Yesus Kristus ini sendiri. Itu yang pertama, bagi pasangan calon pengantin ada dampak dalam kedatangan Kristus ke dalam dunia. Yang kedua, dampaknya itu juga bagi para gembala. Ada dampaknya dan ada respon dari para gembala. Dampaknya seperti apa? Ada kehormatan yang mereka terima. Karena gembala pada masa itu dikategorikan sebagai orang-orang yang terpinggirkan, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi kemudian mereka mendapat kesempatan. Kesempatan apa itu? Mereka menjadi orang yang pertama menyaksikan sekaligus memberitakan tentang kelahiran Sang Kristus itu. Yang ketiga, orang Majus. Orang Majus ini mengalami sebuah proses kehidupan yang luar biasa. Dia mengalami dampak dari lahirnya Sang Juru Selamat itu, yakni penemuan besar dalam pengetahuan mereka. Jadi orang Majus ini penganut Zoroaster. Mereka memang betul-betul mendalami tentang ilmu perbintangan itu sendiri. Dan mereka dalam masa ini tiba pada penemuan yang luar biasa, yakni melihat tanda kelahiran seorang raja melalui bintang. Lalu yang keempat, ada 5 ya. Yang pertama bagi pasangan calon pengantin, yang kedua para gembala, yang ketiga orang Majus, dan yang keempat ialah Herodes. Kalau bagi Herodes sendiri, ini menimbulkan rasa gelisah dalam kepemimpinan dia. Baginya, Natal itu kelahiran Sang Juru Selamat itu berita yang buruk dan mengejutkan. Bahkan dia tidak pernah mengharapkan sama sekali. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia menjadi brutal. Si bangsa kita tuh yang data emang nasusi tu si penanta tu dadi biasa marus amiki. Si monina atau tak emang nasusi si penanta te sound system, hanya sesuatu kayak tahu tuh sound system. Jadi tak emang sesuai dengan apa yang kita pikirkan karena persiapan tadi memang sudah bagus, tapi kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan terjadi sampai akhirnya merusak. Bukan hanya merusak itu yang dialami oleh Herodes, tapi dia kemudian menjadi brutal, Bapak Ibu saudara-saudara, karena tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Yang kelima, tentang malaikat, dia kemudian mendapat penugasan untuk menghampiri manusia, yakni Yusuf dalam mimpi. Itu isi bacaan kita. Lalu yang kedua, bahwa ada pembunuhan bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Ini peristiwa yang miris pada masa itu, dan bahkan sampai hari ini ketika direnung-renungkan, betul-betul menjadi brutal ini seorang Herodes karena sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan maunya.
Lalu kemudian ada rekan yang kemudian bercanda, "Moyo, memang pada waktu itu kan memang belum waktunya Yesus untuk mati." Dan memang benar. Karena matinya Yesus Sang Juru Selamat yang dinubuatkan tidak seperti itu. Dan kelahiran sampai pada kematiannya itu dia mendatangkan perubahan yang luar biasa dan dalam waktu yang sudah diatur oleh Allah sendiri. Pertanyaannya ialah, perubahan apa yang kemudian muncul dalam datangnya Kristus melalui peristiwa Natal itu sendiri? Yang pertama, dia menyelamatkan manusia dari akibat dosa. Akibat dosa ialah yang hadir pada ibadah penghiburan di Pacerakan 1 tadi malam, khususnya di Desa Pacerakan. Di sana kita belajar bersama-sama tentang peranan Allah yang membawa manusia dari maut itu, dari akibat dosa itu ke dalam kehidupan yang kekal. Ada perubahan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Manusia kemudian mendapatkan kehidupan kekal dan tidak lagi harus memberikan korban penghapus dosa. Lalu kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sangat-sangat menarik. Yang kacau kemudian menjadi damai. Menarik tadi solonya Ibu Pendeta Nida, aduh merdu sekali suaranya. Dan isi pesan lagunya luar biasa. Dikatakan bahwa Natal tidak berarti tanpa kasih Tuhan. Natal itu tidak akan berarti, ya, karena Natal tidak akan terjadi kalau Dia tidak mengasihi kita. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita, apakah Natal ini punya arti yang baik dan benar ketika kita bernatal lalu kita masih punya musuh? Sementara Allah datang ke dalam dunia dalam kasih-Nya kepada manusia. Jika Allah mengasihi kita, kenapa kita harus membenci? Ya kan ya? Ada perubahan yang luar biasa terjadi. Natal tidak berarti tanpa kasih Tuhan. Natal tidak berarti yang saya jalani dari tahun ke tahun tanpa kasih saya kepada Tuhan melalui kasihku kepada manusia. Nah, ini yang sering kita pikul. Kita memikul salib. Salib itu ini, dia betul salib tay. Nah, ini garis ini keterhubungan manusia dengan Allah, lalu ini dengan sesama. Jadi gimana kita menjalani kehidupan ini dalam kasih kita kepada Tuhan melalui relasi kita juga dengan sesama. Itu menyatu dalam salib. Jadi kita terus memikul salib itu dengan terus mempraktekkan kasih di dalam kehidupan ini. Tapi memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang susah untukku betul-betul mempraktekkan kasih ini dalam seluruh aspek kehidupan. Entah kenapa. Jawabannya ialah karena dalam diri kita ada kedagingan. Makanya Paulus bilang ini, Tuhan, bolehkah duri dalam daging ini dikeluarkan dari diri saya? Tidak, karena justru dalam kelemahan kuasa Allah menjadi nyata. Natal tidak berarti tanpa kasih Allah. Dan kehadiran Kristus ke dalam dunia itu mendatangkan perubahan. Sekarang, bagaimana dengan PWGT? Pada tanggal 4 Desember kita merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-56 tahun. Adakah dampak yang positif dari PWGT bagi kehidupan keluarga, bagi kehidupan persekutuan, bagi masyarakat? Ada tidak dampak positifnya? Atau jangan-jangan malah mendatangkan dampak yang negatif? Tapi itu tidak mungkin, ya. Namanya persekutuan wanita gereja Toraja. Jadi pada para gereja-gereja ini yang berjenis kelamin perempuan, kita ini gereja bukan? Gereja bukan? Aku gereja, kau pun gereja. Jadi persekutuan wanita gereja Toraja, para gereja-gereja yang berjenis kelamin perempuan ini bersekutu, lalu kemudian menghadirkan dampak yang baik dalam kehidupan ini. Kalau hari ini perubahan apa yang paling konkret kita lihat? Penampilan le. Sebenarnya tadi saya tidak mau bermakeup, tapi saya lihat Nabiru Bapak Leki bermakeup itu tahu nama dia Mbak Baju Tosca. Yang tadinya tidak ada alis, jadi mantap alisnya dan semakin cantik. Payan nali desa pui matu alis tato temo. Lah singa-singa ditiru le. Artinya ada perubahan ketika ada sesuatu hal baik yang dibawa kepada diri. Nah, kelahiran Yesus ini, yakni berita Natal ini, kedatangan Juru Selamat ini, kira-kira baik tidak untuk kehidupan kita? Baik
tidak? Nah, ketika hal itu baik bagi kehidupan kita, maka seharusnya lah kualitas hidup beriman kita juga semakin baik. Melora katu cilla, melora katu rencong, melora katu alas sepeda, melora katu aisedo, melora katu selendang, lencana, kalung, giwang, anda mudah lihat tu melo. Nah di palakana sama kaleta menjadi mantap. Melo liu, mandu menjadi baine ballo. Tapi sekiranya dalam Natal bukan hanya cilla yang dipemalotongi, bukan hanya puduk yang dipemararangi, tapi hati dan pikiran serta perasaan kita itu yang perlu kita hiasi dengan hal yang baik. Tidak salah kita berbekap, tidak salah kita tampil anggun, tampil cantik, tidak. Justru bagus kok. Jadi para suami juga kemudian nang magaratak to ngante baine kue. Nang yamo paling magaratak na daripada baine singa. Iya kan, penting untuk kemudian menghiasi diri. Tapi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan hanya sibuk untuk kemudian mendekorasi muka kita setebal 5 cm bedanya, tetapi kita perlu menghiasi diri dengan kasih. Sekali lagi pujian Ibu Pendeta Mieda tadi sekaligus akan menjadi kenangan nantinya Ibu ya, bahwasanya Natal tanpa kasih itu tidak berarti. Dari perenungan itu, ketika kita sudah merenungkan bahwa ternyata ketika saya melalui kehidupan ini lalu tiba pada perayaan Natal, di situ saya merenungkan kehadiran Sang Juru Selamat yang mendatangkan perubahan, maka kehadiran saya sebagai manusia Allah yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat saya seharusnya juga mendatangkan perubahan yang baik. Amin. Kata bangunlah ini menjadi perenungan yang teramat dalam. Saya jadi mikir-mikir, apakah PGT selama ini tertidur sampai harus dibangunkan? Mama kau mereka selama ini kira-kira tertidur dalam hal apa ini? Korok, oh, tertidur dalam iman. Tak siapa saya aku ibadah lah. Tapi tertidur juga manusia dalam iman ketika ibadah itu dilakukan secara formalitas. Nah mandurugi mikito ke si makambang mimba ada ata, si melong micilla atau si bang tanduk tidung jo. Nah itu hanya sekedar formalitas, semakin rugi kita. Orang kita keluarkan uang 100.000 untuk bermakeup, harus lagi pakai high heels yang bikin betis ini jadi kram. Lalu kemudian dalam perayaan Natal tidak ada kasih, aduh rugi sekali kita. Jadi dalam perayaan Natal itu seharusnya itu menjadi tempat, menjadi momen bagi kita untuk betul-betul mengoreksi diri. Sudahkah saya bernatal dengan penuh damai dalam diri saya? Harus mulai dari diri sendiri. Karena kalau tidak ada damai dalam diri, inang lamar manusia. Contoh ketika saya bermusuhan dengan Ibu Pendeta Ludia, nabutun terjemai, jo yang baik ini Ibu Pendeta, maka alin aku tirik. Iya kan? Merusak karena tidak berdamai dengan diri, karena apa yang dikatakan untuk saya itu mengecewakan. Malin ada ada bogo no ya tuh pendeta suba bitik tapi kadang kira tuh ini kata dia mami kan mapanding ni penangku tuh ya mengerti apa mapanding ni penangku, sampai akhirnya saya jadi tidak berdamai dengan diri dan juga dengan sesama saya. Ini kan mengacaukan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus bangun dari tidur lelap kita yang menidurkan kasih itu. Kita harus bangun kasih itu untuk terus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam ayat 13 dan ayat 20 di sana jelas mengapa ada kata bangunlah. Saya baca ya. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir dan tinggalkanlah, karena Herodes akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia. Ini kata bangunlah diarahkan untuk kemudian menyelamatkan dari bahaya, menyelamatkan dari kekerasan. Mengapa? Karena Allah tidak menghendaki yang namanya kekerasan. Mengapa? Kekerasan itu meninggalkan dampak yang buruk secara berkepanjangan. Kekerasan itu bukan hanya ketika suami tonjok pipi
kanan lalu tonjok pipi kiri. Bukan hanya itu, tapi kekerasan juga ketika kita mematikan semangat dan karakter seseorang. Apa kurikulum itu yundo nana tingkor rombong melindung dan yang dia aja tetangga tuh sigar bang apa ya, kan tidak seperti itu ya. Sebagai orang-orang yang betul-betul merenungkan dirinya sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, karena Natal tak berarti tanpa kasih. Kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, tapi kekerasan itu ketika engkau melakukan kekerasan melalui perasaan. Engkau lukai pasanganmu, engkau lukai suamimu dengan cara berselingkuh, engkau lukai istrimu dengan cara berselingkuh. Sementara dalam bacaan kita, perubahan yang terjadi dalam calon pengantin yakni Yusuf dan Maria justru itu mendatangkan kebaikan. Jadi ada perubahan yang harus terjadi dalam hidup rumah tangga, perubahan yang jauh lebih baik. Karena ketika terjadi perselingkuhan, pakai sharing di lokasi seluruh semua sikin nawang. Jadi ketika terjadi perselingkuhan, kena laku pokade supaya kita ini menjadi pemberita yang bijaksana. Mali di para pelaku toke dan ditopo ga itu kumbuh tabi te. Tadi udah kayak pena tapong batu tu. Inang kada kini tu. Toroya tu. Karena Tuhan sudah menganugerahkan pasangan yang terbaik, maka jalani itu dengan sangat baik. Ketika engkau melakukan penyelewangan dalam keluargamu, maka pada saat itu engkau melukai hati Tuhan. Ya, bukan hanya hati yang terluka, tapi seluruhnya. Limang tamu tu sule, sulat temoniku. Una tiba-tiba imalin malay. Atau boy itu. Pesiar kena juga lego tu salah. Atau jangan-jangan di dia yang salah. Dan di sini dibutuhkan hikmat dari Allah. Mengapa kemudian Salomo meminta hikmat dari Allah? Karena ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita butuh kebijaksanaan dalam diri untuk menyikapi setiap realita kehidupan yang menghampiri kehidupan ini. Butuh kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini. Hidup calon pengantin yakni Yusuf dan Maria yang memberikan arahan kepada kita untuk betul-betul menerima Kristus dalam diri, lalu menerima Kristus dalam keluarga, menerima Kristus dalam persekutuan, menerima Kristus dalam berbagai profesi yang kita jalani. Dengan cara apa? Kita menerimanya lalu menjalankan firman-Nya. Jadi tidak sekedar bahwa saya percaya pada Yesus lalu tidak menghidupi firman. Itu namanya orang yang kapitok-pitok sidi itu. Siapa anak kupatungan tupung matua ambe emak kuasa dan seterusnya. Natang susi banget tuh Pak perayaan nepuang. Sementara yang akan diselamatkan, yang akan menikmati hidup kekal ialah orang-orang yang percaya, yang mempercayakan kehidupannya dan kemudian melakukan sabda Allah itu di dalam kehidupannya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yo terutama patongan dia, tapi tanya terutama patongan tongan. Maksudnya yang bermain-main, tetapi terutama patongan. Inang orang yang betul-betul percaya, mempercayakan hidupnya, lalu kemudian membawa hidupnya dalam terang sabda Allah. Tidak mudah memang untuk kemudian mempraktekkan sabda Allah itu. Dan di situ kita butuh Yesus yang menyelamatkan kita dari akibat dosa. Mari ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan bangun untuk memperlengkapi diri semakin berkenan di hadapan Allah. Tema perenungan kita dalam Minggu Advent yang kedua ini indarang kilalai. Memang mantap kalau pendeta Mida. Kilalayo menjumpai pertobatan dalam penantian. Jadi memang kita selalu diarahkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus membenahi kehidupan ini. Mindar ya tangladen na tilende itu dia na penggalan na inang demia. Sedangkan kami pandita na kami kipuka itu dosa. Tapi yang membedakan ialah bagaimana cara menyikapi dosa itu. Lata patorro raka, latontong raka, lata pegau, lata pemeloi raka, latontong raka di mandu dipegaukan tuh karekinnya. Tentu tidak ya. Kita ini adalah PWGT yang diberkati Tuhan. Amin. Tanya nama amin PKB. Kita ini adalah manusia Allah, umat Allah yang diberkati oleh Allah untuk terus menjadi terang di dalam dunia ini.
tunggu dulu ya. Tania membangunkan singa tetawan nanti pasar cumai. Siapkah untuk mendampingi dan membangunkan para istri untuk semakin memperlengkapi diri untuk berkenan di hadapan Allah? Yan na din sang badon na tayo na si pagaran nito bay nemi nandi ni mandi rose jo yo do pakan itu tayo na milo to sedang kamu ni na tayo ko na milo to justru para kaum bapak akan mendampinginya bahwa tayo na milo to bay niko nang milo siya itu saling mengasihi dan saling memaafkan. Bangun untuk membangunkan para istri dalam semakin memperlengkapi diri, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan para istri, bangunkanlah suamimu yang masih punya suami sendiri ya, bukan suami orang lain ya. Bangunkanlah suamimu untuk kemudian semakin dekat dengan Allah. Semoga damai sejahtera Allah terus memperlengkapi, terus menolong kita di dalam memperlengkapi diri. Dan dalam minggu Advent ini kita terus merenungkan kehidupan. Sudahkah saya memperbaiki diri, menyikapi kehidupan ini secara bijaksana? Karena saya harus terus membenahi diri dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga dalam suasana kehidupan yang seperti itu, kita akan terus menikmati damai sejahtera Allah. Salam Natal, damai di hati. Kalau saya katakan salam Natal, damai di hati. Salam Natal, damai di hati. Syukur kepada Allah. Jangan lupa membangunkan kualitas iman semakin baik di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Kami diajak untuk bangun, semakin meningkatkan semangat kami untuk terus memperlengkapi diri, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami terbatas. Kekuatan kami sungguh-sungguh terbatas. Tapi kami percaya kami menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang tak terbatas kasih dan kuasanya bagi kehidupan kami. Karena itu perlengkapi kami Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami. Amin. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para Majus dari timur datang dengan persembahannya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Lalu apakah yang kita persembahkan kepada Dia, Sang Juru Selamat kita? Gemakanlah bahwa damai dan sejahtera dari Allah turun ke dalam dunia. Bersoraklah untuk Dia, maklumkanlah kabar baik, Kristus lahir untuk dunia. Kita iringi dengan persembahan, dengan pujian, Gita Surga bergema. Ya, di depan kita juga disediakan kotak ulang tahun. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai Kristus
akan disampaikan oleh Jemaat Efrata Patedong. Yang kedua, PWGT Jemaat Tuntunana, dan yang ketiga, paduan suara Jemaat Padang Sapa. Secara berturut-turut disilakan.